Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Skolastika Hakibobo, NPM 12190031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional, teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik yang terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, selera konsumen yang identik dan homogenus di semua negara, fungsi produksi bersifat konstan return to scale, tidak ada perbedaan teknologi di antar negara-negara, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang dimana negara tersebut kekurangan. Pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda, ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Deskriptif teori Heckscher-Ohlin. Dalam menjelaskan teori Heckscher-Ohlin menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis ekonometri berupa estimasi data panel berdasarkan tingkatnya tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian menganalisis data kuantitatif dalam teori Heckscher-Ohlin. Yang berikut hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin meliputi antara lain, yaitu yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga lebur di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi, sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Yang berikut contoh soal. Gambar harga faktor produksi di samping menjelaskan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya harga $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena
jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi 10 US dollar. Sekian dan terima kasih.